Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan para penonton yang saya hormati, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan semoga apa yang telah diberikan kepada kita semua dapat kita mempergunakan sebaik-baiknya untuk selalu mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang saya hormati, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikaruniai, diberikan sebuah tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mempergunakan, kita bisa bekerja, mencari kebutuhan hidup, atau bahkan kekuatan dan tenaga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu bisa untuk mengerjakan segala aktivitas baik yang bersifat duniawi maupun aktivitas yang berupa bertujuan untuk kepentingan ukhrawi, kepentingan akhirat kita. Namun kita harus mengetahui juga bahwa apa yang kita perbuat dan apa yang akan kita perbuat itu semua akan dimintai pertanggungjawaban, ada hisab, ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kekuatan dan segala nikmat yang telah diberikan kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh dari ciptaan-ciptaannya. Barang siapa yang dari kita melakukan perbuatan itu perbuatan baik, maka buah dari perbuatan baik tersebut akan kita sendiri yang akan merasakan, melihat, membuktikan buah dari perbuatan kebaikan yang kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan atau bahkan yang telah kita kerjakan. Dan sebaliknya, apabila perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan yang mengandung dosa, mengarah kepada maksiat, juga Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Kita pun akan merasakan, melihat buah dari perbuatan dosa dan maksiat yang kita kerjakan, telah kita kerjakan, atau bahkan yang akan kita kerjakan. Sesuai Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang beramal, melakukan pekerjaan, melakukan perbuatan sekecil atom atau sekecil biji sawi kebaikan, dari kebaikan, yarah,
maka dia akan melihat, menyaksikan balasan dari perbuatan kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, yang maksiat, yang buruk, yarah, maka dia akan juga merasakan, melihat hasil atau balasan dari perbuatan-perbuatan yang buruk besok di akhirat kelak nanti. Para pemirsa yang saya hormati, berkaitan dengan perbuatan baik dan jelek ini, mobil khusus terutama perbuatan yang jelek, di mana perbuatan jelek itu justru akan merugikan si pelaku itu sendiri, terutama akan merugikan di kehidupan akhirat nanti. Artinya apa yang dia rasakan, apa yang akan dia terima sebagai balasan dari keburukan dari perbuatan yang dilakukan semasa di dunia, itu akan mengesarakan, membuat menderita, membuat dia sangat merasakan kepedihan dari balasan Allah Subhanahu wa taala, itu balasan siksa dari dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang perbuatan-perbuatan yang merugikan bagi para pelaku-pelakunya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Wa ma hunna?" Ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti syirik? Adalah syirkah atau syarakah, menyekutukan Allah, membuat tandingan untuk menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan untuk meminta sesuatu kepada selain dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan sesuatu kebutuhan, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan yang lainnya yang bersifat duniawi, mengharapkan kepada selain Allah, juga mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud syirik adalah membuat tandingan, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyembah, memohon, mengharapkan, meminta sesuatu. Inilah yang disebut asyirku billah, menyekutukan Allah di dalam penyembahannya, permohonan, permintaan segala hajat, kebutuhan duniawi dan lain-lain sebagainya. Dia mengharapkan kepada sesuatu yang lain selain Allah, juga mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji, menyembah selain Allah, juga menyembah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang sangat membinasakan bagi pelaku itu sendiri. Seperti hanya kita
membuat tandingan pada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memuji batu, gunung, laut, atau bahkan jin sekalipun. Dia puja-puji, mengharap kepada mereka, mengharap sesuatu pada mereka, juga mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tempat pengharapan, ada dua tempat permohonan dia. Memohon kepada Allah, juga memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat permohonan, pemujaan, penyembahan dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua adalah di samping asyirku billah, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang kedua. Yang pertama adalah asyirku billah was-sahru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malal yatim. Kemudian yang kedua adalah was-sahru, perbuatan sihir. Perbuatan sihir adalah sesuatu perbuatan yang sangat membinasakan si pelakunya. Mengenai apa itu perbuatan sihir adalah semacam ilmu, di mana ilmu tersebut mempergunakan pelayan, sebangsa makhluk halus, bisa kita katakan mempergunakan atau mengambil sebuah pelayan, teman, untuk memenuhi segala kebutuhan atau tujuan. Maka dia memiliki satu teman sebagai pengantar, sebagai pelayan di dalam melaksanakan seluruh kegiatan sihirnya. Kebanyakan yang dijadikan sebagai teman di dalam perbuatan sihir ini adalah dia bersekutu kepada para jin dan syaitan. Ilmu semacam ini kebanyakan dipergunakan untuk kejahatan kepada orang lain. Semisal ilmu yang dipergunakan untuk memisahkan antara suami dan istri, membuat hancurnya suami istri, membuat hancurnya keluarga yang damai, yang sejahtera, yang rukun, dibuat hancur sehancur-hancurnya dengan menggunakan ilmu sihir tersebut, dengan mengambil atau berteman, bersekutu kepada para jin dan para syaitan sebagai pelayan dari untuk memuluskan, untuk melancarkan dari kegiatan atau perbuatan ilmu sihir tersebut. Kebanyakan ilmu sihir ini sebagai objeknya adalah orang lain, dan perbuatan sihir ini kebanyakan perbuatan-perbuatan yang merugikan, membinasakan, menghancurkan, bahkan sampai membunuh orang lain dengan perantaraan sekutunya, yaitu para jin dan syaitan. Perbuatan kedua ini juga adalah perbuatan yang sangat membinasakan, sangat merugikan si pelaku kelak di akhirat nanti. Kemudian waqatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Perbuatan yang membinasakan yang ketiga adalah membunuh jiwa-jiwa yang memang diharamkan Allah Subhanahu wa taala illa bil haqq, kecuali karena membunuh demi kebenaran. Membunuh seseorang, membunuh jiwa, menghilangkan nyawa seseorang, selain untuk berjuang, selain berperang kepada orang-orang yang memusuhi Islam, pada orang-orang kafir harbi, musyrikun yang justru akan merongrong, menghancurkan
menghalang-halangi perkembangnya Islam, inilah diperintahkan oleh Allah untuk membunuh mereka, karena mereka sudah sebagai musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang yang beriman, musuh-musuh kaum muslimin. Maka membunuh jiwa seperti ini adalah memang bilhaq, memang ada dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila membunuh di luar pembunuhan yang bersifat berjihad, berperang, karena mereka menghalangi, menghancurkan, memusuhi Islam dan orang-orang Islam, maka ini pembunuhan menghilangkan jiwa seorang yang membinasakan, yang merugikan, yang berdosa besar bagi si pelakunya itu sendiri. Seperti misalnya, walaupun itu orang kafir, tapi kafir ini katakan di tengah-tengah negara bangsa kita yang mayoritas Islam, kemudian di tengah-tengah mayoritas Islam ini terdapat orang kafir yang menentang Allah, menentang Rasulullah, akan tetapi zimmi, dia dijamin keamanannya dan mereka diwajibkan untuk membayar pajak kepada orang-orang, kepada pemerintah Islam. Maka kafir zimmi semacam ini tidaklah wajib diharamkan untuk membunuh mereka, diharamkan untuk mengalirkan darah-darah mereka, karena ini termasuk karena ini termasuk haramullahu ilaih, karena termasuk pembunuhan menghilangkan jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak memerangi kita, tidak memerangi Islam, tidak memerangi orang-orang Islam, walaupun mereka berada di tengah-tengah mayoritas Islam. Kemudian yang keempat adalah akalu riba, memakan harta riba. Memakan harta riba, riba adalah dimanai dengan punjulan atau bunga atau lebihan. Maka dikatakan riba yang termasuk perbuatan yang akan membinasakan, karena praktek dari riba itu sendiri adalah praktek yang sangat merugikan orang lain dengan akad atau dengan perbuatan lebih dari apa yang dilakukan. Nah, perbuatan riba ini kebanyakan adalah berlatar belakang pinjaman atau jual beli. Meminjam sesuatu, barang atau uang dengan pengembalian lebih dari apa yang dipinjamkan awal, maka ini kelebihannya itu disebutkan atau dinamakan dengan riba. Maka kita menikmati lebihan dari apa yang kita pinjamkan, ini termasuk kategori makan riba yang memang sebagai perbuatan yang membinasakan, termasuk perbuatan yang dosa, membinasakan bagi pelaku riba itu sendiri. Juga riba ini kebanyakan dalam praktiknya adalah jual beli. Maka termasuk riba apabila kita menjual sesuatu kemudian dibayar dengan jenis yang sama. Misalkan kita membeli beras kemudian dibayar dengan beras, maka kemungkinan lebihan dari pembayaran dari pembelian beras ini mungkin ada kelebihannya. Nah, kelebihannya ini untuk si penjual, maka lebih yang datangnya dari pembayaran si pembeli kemudian diterima oleh si penjual, sama-sama satu bentuk yang sama, beras, membeli beras kemudian dibayar dengan beras, membeli garam dibayar dengan garam, dan lain sebagainya. Ini lebihan yang diberikan dari si pembeli kepada si penjual, ini kemudian dinikmati lebihannya itu, maka ini termasuk si penjual ini termasuk memakan riba. Riba adalah perbuatan yang membinasakan bagi si pelaku riba itu sendiri. Lalu kemudian para pemirsa yang saya hormati, yang kelima, perbuatan yang membinasakan adalah waklu malal yatim, memakan harta kekayaan
anak yatim. Nah, anak yatim di sini yang dimaksud dengan adalah anak yatim yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya meninggalkan banyak harta kepada si anak yatim yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ini. Lalu kemungkinan besar harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang meninggal, kemudian seluruh harta kekayaannya turun kepada anaknya, lalu kemudian harta yang dimiliki oleh orang tua yang kemudian dimiliki ahli waris atau anaknya, lalu kemudian ini biasanya dijaga, dipegang, dikuasai oleh paman dari anak tersebut, bisa adiknya orang tua atau kakaknya orang tua. Maka si pemelihara atau si pemegang atau yang menguasai harta dari saudaranya yang telah meninggal dunia, seorang paman misalkan, maka si paman ini apabila memakan harta warisan kekayaan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua si anak ini, bila si paman yang dititipi untuk menjaga memelihara harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua dari si anak ini, ketika memakan, menghabiskan, mempergunakan demi untuk kebutuhannya sendiri, tidak memperdulikan siapa itu yang memilikinya, sebenarnya adalah anak yang menjadi pewaris dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Maka si pemakan harta yatim yang dititipi, untuk kita ambil contoh paman atau saudara yang lain yang diserahi dari kekayaan yang ditinggalkan oleh saudaranya mati, bila dimakan, maka si pemakan atau si penguasa atau si pemegang dari harta kekayaan anak yang mendapat warisan dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka ini termasuk perbuatan yang membinasakan, memakan harta anak yatim. Lalu kemudian para pemirsa yang saya hormati, kemudian yang keenam adalah termasuk perbuatan yang membinasakan adalah watawali minazahfi, berpaling dari tengah-tengah pertempuran, melarikan diri dari peperangan, dari jihad, dari pertempuran, yang dimana pertempuran itu memang membela menegakkan agama dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya di dalam perjuangan ketika dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabatnya, memang tidak sedikit orang-orang munafikun yang melarikan diri atau bahkan tidak mengikuti perang karena kesifat munafikannya. Di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah perang, kebanyakan dari para munafikun itu melarikan diri, takut mati dan lain sebagainya. Nah, lari dari peperangan yang memang bertujuan untuk Allah, demi Allah, untuk menegakkan agama Allah, maka lari dari peperangan ini adalah perbuatan yang sangat membinasakan bagi si pelakunya itu sendiri, termasuk dosa besar yang di akhirat nanti dia akan merasakan akibat dari perbuatannya itu, yaitu berlari, melarikan diri, mundur dari peperangan yang memang peperangan itu bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian para pemirsa yang saya hormati, lalu yang ketujuh, yang termasuk perkara yang membinasakan, 7 macam yang membinasakan si pelakunya adalah wal qadhful muhsanati mu'minatil ghafilat, mendalih atau menuduh muhsanat, perempuan-perempuan yang telah bersuami, menuduh perempuan-perempuan yang sudah bersuami, mukminat, orang perempuan yang bersuami dan seorang mukmin, ghafilat, dan dia telah melupakan dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya. Artinya, menuduh orang mukmin, perempuan yang mukmin yang sudah bersuami, dituduh melakukan zina
Sementara si dia yang dituduh, perempuan mukminat yang dituduh itu ghafilat. Dia tidak ada keinginan untuk melakukan itu. Dia tidak sebagai pelakunya seperti apa yang dituduhkan. Dia orang mukminat yang bersuami, yang benar-benar mukmin, yang tidak pernah melakukan perbuatan zina dan tidak mempunyai itikat atau keinginan persitan dalam hatinya untuk berbuat zina. Dia benar-benar orang mukminat yang soleh, yang taat, yang tidak terbesit dalam pikirannya untuk berdosa, untuk melakukan zina, apalagi berzina. Maka orang-orang yang menuduh perempuan semacam ini, maka si penuduh adalah termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat membinasakan dirinya, termasuk dosa-dosa besar yang akan diterimanya, termasuk siksa yang berat yang akan dirasakannya kelak di akhirat nanti. Para pemirsa yang saya hormati, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila di dalam tayangan ini ada sesuatu yang tidak mengenakan di dalam pandangan Anda semua. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, mendapatkan barokah buat kita semua, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan apa yang semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu, umur, kebutuhan, rezeki dan lain sebagainya, mudah-mudahan semua itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.